Jangan berani lawan Rusia. Rudal Amerika dan Inggris yang baru dikirim ke Ukraina akhirnya berhasil dihancurkan hanya setelah 1 menit tiba. Після цього поїхав з головою офісу на схід, були в Лисичанську, були в Солідарі. Пишаюсь кожним і кожною, кого зустрів, кому тиснув руку, з ким спілкувався, кого підтримав. Дещо привезли військовим, проте детально не буду, а дещо привезли від них вам. Они будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы, применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Tak peduli negara hegemoni Amerika atau Inggris yang memberikan senjata kepada Ukraina, toh hal itu tak membuat ciut nyali pasukan Rusia dalam membalas berbagai macam amunisi atau artileri yang pada akhirnya hancur juga. Melihat serangan dari beruang merah ini, Komandan Tempur Inggris sampai gigit jari tak menyangka secepat itu Rusia mengatasi peran Amerika dan Inggris di medan tempur Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan keberhasilan pasukannya di Ukraina mencegat beberapa rudal yang dikirim Inggris dan Amerika Serikat ke Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia hari Sabtu mengumumkan bahwa tentara Rusia mencegah rudal jarak pendek HIMARS dan HARM yang dibuat oleh Amerika Serikat dan 2 rudal jelajah jarak jauh Inggris yang dikirim ke negara itu dengan dalih perang di Ukraina. Setidaknya 19 rudal Ukraina berhasil ditembak jatuh, kata pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Perang di Ukraina dengan segala konsekuensi politik, militer, ekonomi, sosial, bahkan budayanya yang luas telah memasuki bulan ke-16 dan negara-negara barat masih mengirimkan senjata ke Ukraina. Negara-negara Eropa terutama Amerika Serikat mengintensifkan tekanan sanksi terhadap Federasi Rusia dan memasok segala jenis senjata ringan dan berat ke Kiev yang memicu api konflik terus berkobar di negara itu. Pejabat Rusia serta beberapa pakar dan media barat menggambarkan perang di Ukraina sebagai perang proksi antara barat dan juga Rusia. Rusia telah berulang kali mengatakan bahwa pengiriman senjata barat ke Ukraina hanya akan memperpanjang konflik di negara itu dan memiliki konsekuensi yang tidak dapat diprediksi, bahkan bisa pecah perang dunia ketiga. Barat menuju neraka, ketidakadilan tanggapi kondisi Palestina dan Ukraina bikin dunia sadar siapa penjahat perang sebenarnya. Setahun lebih invasi Rusia ke Ukraina, ratusan sanksi mengarah ke Rusia, namun apa yang terjadi faktanya? Si penjahat perang yang telah puluhan tahun menjadi penjajah Palestina seakan kebal tidak tersentuh sanksi apapun. Hal ini semakin membuka mata publik bahwa dunia menerapkan standar ganda yang pada akhirnya menjadi senjata makan tuan, di mana banyak negara barat kini akhirnya sudah sadar dan berpihak ke Palestina seperti Norwegia, Spanyol, Brasil, Perancis dan masih banyak lagi kini malah melawan rezim Zionis itu. Setahun terlibat perang dengan Ukraina, Rusia sudah mendapat banyak sanksi dari barat sejak awal. Uni Eropa menerapkan sanksi terhadap Rusia berupa tindak pembatasan, sanksi ekonomi dan tindakan visa. Sanksi ekonomi adalah hal yang paling disoroti dan bertujuan untuk memberikan konsekuensi berat kepada Rusia secara efektif. Sanksi ini bisa
menghentikan kemampuan Rusia untuk melanjutkan agresi. Sementara itu, sanksi individu menargetkan mereka yang terlibat dalam invasi ke Ukraina. Lebih detail, UE menyatakan bahwa sanksi individu dijatuhkan untuk orang yang mendukung melakukan tindakan berakibat pada kerusakan integritas interteritorial, dan orang yang membiayai. Beberapa pihak yang disanksi oleh UE adalah Presiden Rusia Vladimir Putin, ex-presiden Ukraina Viktor Yanukovych, anggota Dewan Keamanan Nasional, pejabat tinggi dan personel militer, anggota Dewan Federasi Rusia, dan masih banyak lainnya. UE melakukan pembatasan atas akses layanan modal, pasar, dan keuangan. Selain itu, banyak negara yang juga menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Deretan negara tersebut diantaranya Inggris, Jepang, Kanada, Singapura, Swiss, dan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Joe Biden memutus koneksi ke sistem keuangan Amerika Serikat bagi Sberbank, yang merupakan lembaga keuangan terbesar milik Rusia, bukan hanya untuk Sberbank. Pemutusan juga dilakukan terhadap 25 anak usahanya. Selanjutnya, Biden membekukan aset dan melarang masyarakatnya untuk berurusan dengan lembaga keuangan Rusia. Melihat sederet sanksi tersebut, banyak pihak yang mempertanyakan mengapa Israel tidak diberikan sanksi serupa atau bahkan lebih parah. Padahal Israel sudah menyerang dan menjajah Palestina sejak tahun 1948 serta melakukan beragam tindak kejahatan hingga saat ini. Analisa singkatnya adalah karena Israel merupakan sahabat dekat Amerika Serikat, sedangkan Rusia merupakan saingan Amerika Serikat dalam unjuk kekuatan. Fakta tersebut dibuktikan dengan data yang disajikan oleh Al Jazeera, di mana Amerika Serikat sudah memveto setidaknya 53 resolusi DK atau Dewan Keamanan PBB yang mengkritik Israel. Sejak tahun 1972 pada tahun 2021, Amerika Serikat bahkan memblokir pernyataan bersama yang menyerukan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Hal ini memberikan sinyal bahwa Amerika Serikat terus melindungi Israel. Dengan adanya dukungan kuat itu, berbagai pengamat menilai tidak adanya keseimbangan kekuatan antara Palestina dan Israel. Dalam kasus perang Rusia-Ukraina, Amerika Serikat sangat melindungi Ukraina. Ukraina diketahui sebagai sekutu NATO yang notabene diinisiasi oleh Amerika Serikat dan dibentuk di Washington DC. Di sisi lain, Rusia tidak menghendaki Ukraina bergabung dengan NATO karena akan mengancam keamanan domestiknya. Sebab kedua negara memiliki garis perbatasan yang panjang bisa membahayakan Rusia. Persaingan antara Amerika Serikat dan Rusia sendiri sudah terlihat pasca Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin. Moskow dan Washington memperebutkan pengaruh liberal dikenal sebagai blok barat serta komunisnya dikenal dengan blok timur kepada negara sekutu, meskipun ketegangan ini patah kala Uni Soviet runtuh tahun 1991.